Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh memasuki hari yang baru. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan begitu baik buat setiap kita pagi hari ini. Pagi hari ini bersama kita akan membaca renungan kita yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Renungan pagi hari ini saya berikan judul, Tuhan tetap bekerja. Setiap orang atau setiap kita, pasti kita pernah memiliki pengalaman hidup yang bermacam-macam. Mulai dari yang menyenangkan, pengalaman yang manis, pengalaman yang indah, sampai kepada pengalaman yang getir. Mungkin pengalaman itu begitu pahit, begitu menyakitkan kita. Banyak orang ketika kita dihadapkan pada pengalaman yang tidak mengenakan, mungkin itu masalah, ujian, penderitaan, tekanan, sakit penyakit, krisis, cenderung banyak orang meresponinya dengan negatif. Mereka menjadi kecewa, mereka menjadi putus asa, mereka marah, bahkan mereka mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi tahukah kita, sikap yang demikian itu justru akan menjadi musuh atau penghalang utama kita untuk kita berjalan di dalam tujuan Allah bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita itu buruk sebagai cara atau sarana untuk membentuk dan mempersiapkan dan mengendapi rencananya di dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini saya mengambil contoh seseorang, mungkin dia sedang mengambil program diet. Dia akan diberikan nutrisi, dia akan diberikan protein yang harus dia minum. Bahkan mungkin dia harus berolahraga. Tetapi ketika orang yang sedang mengikuti program ini, dia yakin, dia percaya bahwa nutrisi, protein yang masuk dalam tubuhnya itu akan bekerja. Sekalipun itu tidak kelihatan kerjanya di dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia percaya, dia yakin, maka beberapa hari kemudian ketika dia yakin, dia lakukan apa yang menjadi rencananya, dia akan melihat hasil, yaitu berat badannya bisa turun. Demikian ada contoh juga di dalam Alkitab. Petrus ketika Yesus dia berjalan di atas air, murid-murid bahkan dia mengatakan bahwa itu adalah hantu. Dan Petrus berkata, Tuhan, jikalau itu Engkau, izinkan aku dapat berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata, mari Petrus, kemarilah. Dan ketika Petrus percaya, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mulai merasakan ada tiupan angin yang datang di dalam kehidupannya. Ketika Petrus mulai meresponi, dia tidak fokus lagi kepada Tuhan. Yang terjadi lama-kelamaan dia mulai tenggelam. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya seringkali yang terjadi dalam hidup kita itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita lemah. Tetapi satu hal, biarlah kita mau tetap percaya. Seperti orang yang sedang melakukan diet tadi, walaupun dia tidak melihat nutrisi protein bekerja dalam tubuhnya, tetapi dia yakin dan percaya. Dan dia bisa melihat hasilnya beberapa hari kemudian. Dan Petrus juga ketika dia fokus kepada Tuhan, dia dapat berjalan di atas kemustahilan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, pencobaan, sakit penyakit, krisis yang sedang kita hadapi, mari kita mau tetap percaya kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah iman kita mau tetap percaya teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini apapun yang sedang kita hadapi, percaya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5 juga dikatakan, yang ke-B,
Di sana dikatakan, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, Ibrani pasalnya yang ke-15, 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa Allah dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita melihat di ayat awal tadi Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan bahwa ada di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Berarti di sini di dalam situasi apapun, situasi baik, situasi buruk, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu mari kita mau tetap percaya, kita mau tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, terlebih buat janji firman-Mu bahwa Engkau tetap bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun saat ini yang sedang kami hadapi, kami tetap mau percaya bahwa Engkau Allah sekali-kali yang tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu beserta atas kehidupan kami. Terlebih buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan Kau segera lalukan pandemi ini Tuhan. Biarlah melalui ini nama Tuhan saja yang dimuliakan Tuhan. Berkati pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terendah. Berkati juga para tenaga medis Tuhan. Berkati juga setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kehidupannya. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang akan sediakan tepat pada waktunya. Terlebih pemeliharaanmu begitu sempurna atas setiap umat-umatmu. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari yang baru. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.